Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari kita katakan dari hati kita, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
berkumpul di tempat ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan syukur dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, bodoh amat gitu ya. Jadi berkaitan dengan tema kita tentang tegar atau bebal. Saya mencoba mengkaitkan dengan kata-kata bodoh amat ini atau cuek atau tidak peduli. Jadi kata-kata ini yang sudah kita kenal, bodoh amat ya, gitu ya. Itu bisa berkaitan dengan hal yang positif atau yang negatif. Nah, sebelum kita akan mengkaitkan hal ini dengan tema kita mengenai tegar atau bebal yang bisa terjadi dalam hidup kita yang merupakan sebuah pilihan untuk membentuk karakter kita, apakah kita menjadi orang yang tegar, apakah kita menjadi orang yang kuat, atau orang yang bebal. Karena banyak hal di dalam Alkitab ini ditulis tentang orang yang bebal. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam Efesus 5 itu dikatakan bahwa orang bebal itu adalah orang yang bodoh gitu, janganlah kamu bodoh. Ya. Mari kita akan coba lihat di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Saya minta tolong dibacakan Kejadian 4 ayat yang ke-7 ini, sebuah kisah tentang Kain dan Habel. Silakan dibaca. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sendiri, Bapak Ibu dan Saudaraku ya, Tuhan sendiri yang mengatakan hal ini. Yang menegur kepada Kain. Ayat yang ke-6 berkata, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Allah sendiri punya satu keyakinan bahwa manusia itu berkuasa atas dosa. Nah, seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau andai kata ya Kain memiliki sikap yang bodoh amat, bodoh amat dengan hatinya yang panas, bodoh amat dengan dendamnya, saya yakin dan percaya perjalanan kisah di dalam Alkitab ini berubah Bapak Ibu. Maka tidak akan ada lagi Kain yang membunuh adiknya Habel. Bodoh amat deh. Saya tidak peduli dengan dendam yang ada di dalam hati. Tetapi rupa-rupanya kata bodoh amat yang ada ini, Kain mencoba tidak peduli dengan perkataan Tuhan sendiri Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan berkata, mengapa hatimu panas dan mukamu muram, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Ya, Tuhan sudah menegur ini, Tuhan sudah memberikan satu peringatan, Tuhan sudah memberikan, ya di dalam peringatan itu juga Tuhan memberikan motivasi kepada Kain, engkau berkuasa atas dosa itu. Dosa itu tidak akan terjadi karena engkau berkuasa atasnya. Tapi yang dibodohi amatnya ya bukanlah seperti tadi saya katakan, saya bodoh amat deh dengan hati saya bodoh amat dengan dendam saya bodoh amat dengan perasaan jengkel gitu ya. Wah bodoh amat dah. Tapi yang dibodohi amat oleh si Kain ini ternyata adalah perkataan Tuhan. Bodoh amat dengan perkataan engkau Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya terjadilah kisah pembunuhan itu. Bagaimana seorang kakak yang harusnya menjaga adik, tapi pada kisah ini seorang kakak membunuh adiknya.
karena tidak peduli. Jadi bodoh amat hal positif itu tidak peduli dengan, ya saya coba mengkaitkan untuk menjadi orang yang tegar begitu Bapak Ibu ya. Ada orang yang tidak peduli dengan cacat tubuhnya, bodoh amat deh dengan cacat tubuh saya. Ia tetap berkarya. Atau kalau Bapak Ibu dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kemudian ada gosip-gosip, ada fitnah, bodoh amat deh. Cuekin aja. Karena kadang-kadang hal itu mengganggu kita untuk bisa maju. Jadi kita lihat Bapak Ibu ya, jadi ini perkara yang sebenarnya sederhana dalam kehidupan kita. Tapi rupa-rupanya kita tidak mampu untuk peduli gitu, tidak mampu untuk cuek ya, tidak mampu untuk cuek gitu ya. Bodoh amat. Sebaliknya kemudian kita pendam. Karena dipendam, fitnah itu dipendam, perkataan yang tidak benar yang dilontarkan oleh orang terhadap kita itu kemudian kita terima, kita tidak bodoh amat, akhirnya mengganggu. Muncullah kebencian. Muncullah sikap hidup yang tidak menjadi orang yang tegar. Jadi dari kisah Kain itu, Kain bisa menjadi orang yang tegar ketika Kain bisa tidak mempedulikan perasaan dendamnya itu. Tapi kenyataannya memang berbeda, tapi kenyataannya adalah Kain membunuh. Kain peduli terhadap dendam yang ada di dalam hatinya, oleh karena persembahannya ditolak oleh Tuhan. Sementara persembahan dari adiknya Habel diterima oleh Tuhan. Kalau dia berpikir, ya karena ini sudah terjadi Bapak Ibu ya, kalau dia berpikir saya akan memperbaiki, kenapa persembahan saya tidak diterima? Karena pada saat itu kan memang nyata sekali ya Bapak Ibu ya, kalau ada persembahan kemudian diterima, wah naik, asapnya naik. Tapi kalau tidak, kemudian asapnya tidak naik gitu ya. Tapi kalau sekarang kan Bapak Ibu kan tidak tahu persembahannya diterima apa enggak tahu. Tapi bagi kita, ya kita memberikan persembahan yang terbaik sajalah. Nah kalau kisah ini ada dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan sudah memberikan motivasi kepada Kain, kamu berkuasa. Sama halnya dengan Yusuf. Ketika Yusuf digoda, dibujuk oleh istri Potifar, dan bujukannya bukan sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca, bujukannya itu setiap hari dia dibujuk. Sampai muncul perkataan, bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang besar? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan terhadap Allah? Kenapa? Karena Yusuf berkuasa atas dosa. Yusuf tidak peduli dengan hasrat nafsunya sebagai seorang anak muda yang kemudian digoda oleh istri Potifar itu setiap hari Bapak Ibu. Tapi dia tidak mempedulikan keinginan anak mudanya ini, hasrat mudanya itu. Nggak peduli deh, yang saya pedulikan Allah. Dia tegar, bukan menjadi orang yang bebal. Tetapi sebaliknya, kalau kata bodoh amat ini dikaitkan dengan hal yang negatif, maka akan muncul kebebalan. Kenapa? Tidak peduli terhadap nasihat, tidak peduli terhadap larangan, tidak peduli dengan hati nuraninya yang berbicara. Maka dia akan menjadi seorang yang bebal. Kain mengambil bagian di bagian ini Bapak Ibu. Hubungan antara manusia pada saat itu dengan Allah adalah hubungan yang begitu erat.
sama seperti Adam dan Hawa dengan Allah. Bagaimana Allah berjalan-jalan di taman dan kemudian berdialog dengan Adam dan Hawa. Dan sekarang Allah berbicara kepada Kain, satu hubungan yang akrab sebenarnya. Sampai Tuhan katakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya kalau mau saya sederhanakan begini, ayolah jangan mukamu muram. Ayat yang ketujuh kan berkata begitu kalau disederhanakan Bapak Ibu. Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Engkau bisa berbuat baik, persembahkan persembahan yang lebih baik. Tapi Kain menuruti hasrat hatinya yang jahat itu. Perkataan Tuhan yang berkata, engkau berkuasa atas dosa, tidak dipedulikan oleh Kain. Sehingga Kain mengambil bagian pada bagian yang ini Bapak Ibu. Bebal. Seberapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar dan seberapa banyak firman itu berdampak dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Setiap minggu kita datang beribadah, dengar firman, setiap minggu kita beribadah, dengar firman lagi, bahkan di tempat ini tidak kurang-kurangnya kita menyajikan pelayanan di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hari ada kebenaran firman Tuhan, ada Instagram juga, ada doa akhir pekan. Kalau kita tidak peduli terhadap suara kebenaran, suara Allah, kita akan berada di area seperti Kain ini. Ketika Tuhan berkata, engkau berkuasa atas dosa. Dosa sudah mengintip loh di depan pintu, Allah sudah tahu. Dosa sudah mengintipmu. Hati-hati, Kain, dosa sudah mengintipmu. Ketika godaan itu terjadi pada Yusuf, Yusuf bisa keluar dari keadaan itu Bapak Ibu. Yusuf bisa berkata, bagaimana mungkin aku berbuat jahat yang besar itu, bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah. Setiap hari kita akan mengalami keadaan ini Bapak Ibu. Setiap hari kita mengalami keadaan yang bisa menarik ini ya, emosi kita, menarik hasrat kita, kemarahan kita. Tapi sekali lagi, bukan kebetulan kalau kita berada di tempat ini dan Tuhan berfirman, engkau berkuasa atas dosa. Mari kita coba lihat ya. Lalu bagaimana dengan kita ini? Siapa aku ini? Apakah aku ini orang yang tegar? Atau aku ini orang yang bebal? Sekali lagi temanya bukan bodoh amat ya, tapi saya coba mengkaitkannya. Temanya itu tegar dan bebal. Ketika bodoh amat yang positif ini membawa kepada pribadi yang tegar dan optimis, ya kita tidak peduli dengan perasaan kita yang pengen marah, nggak peduli deh. Coba kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Satu ayat yang begitu populer Bapak Ibu ya. Mari coba kita lihat. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Rasul Paulus sebelumnya menulis tentang penderitaan dia. Ada peluang dia untuk meninggalkan Tuhan, ada peluang dia untuk mengakhiri hidup yang tidak nyaman. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan.
Dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus bisa menuruti keinginan hati dia untuk meninggalkan Tuhan dan kembali kepada kehidupan lama dia sebagai orang yang dihormati di kalangan orang-orang Ibrani. Tapi ketika dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dia alami keadaan kekurangan ini, dia alami keadaan kelaparan ini. Tapi dia ingin membentuk pribadi yang tegar, dia ingin membentuk pribadi yang optimis, yang percaya, yang punya pengharapan, dengan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita renungkan Bapak Ibu, masa-masa yang begitu sukar ini. Pada waktu pertama kali pandemi COVID ini terjadi, saya pribadi Bapak Ibu, saya pribadi, mampu nggak kita menjalani kehidupan ini? Istri saya gajinya dipotong, kemudian saya juga melihat bagaimana pergumulan hidup jemaat di tempat ini yang tidak mudah. Ternyata 2 tahun bisa kita lewati. 2 tahun bisa kita lewati Bapak Ibu. Apakah selesai perkara pandemi? Enggak. Muncul strain yang baru lagi yang dikatakan lebih ganas lagi. Tapi pengalaman 2 tahun bersama dengan Tuhan membuat kita optimis bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Dia. Memang banyak keluh kesah Bapak Ibu. Memang sudah banyak air mata gitu ya. Yang usahanya merosot dan lain sebagainya. Memang kita akui dalam keadaan itu. Tapi kita menjadi orang yang tegar. Cuekin aja gitu. Ya kan? Bodoh amatlah dengan keputusasaan kita gitu ya. Ketika kita mau putus asa, ketika kita mau kecewa, bodoh amat deh. Jangan pedulikan hal yang negatif. Saya tahu ada di antara Bapak Ibu yang berkata, enak banget Pak Pendeta berbicara begitu. Saya ngalami Pak Pendeta, saya ngalami juga. Bagaimana pergumulan hari lepas hari itu, saya coba dekat dengan Tuhan. Bayang-bayang yang tidak baik muncul, tapi saya cuekin Bapak Ibu. Saya diskusi dengan istri saya, gimana ya? Pada waktu itu anak kami, Bita itu ya belum menikah, masih ngajar. Kemudian kita, bagaimana tiba-tiba kalau Bita tidak bekerja ya? Beban makin berat. Bodoh amat gitu. Bodoh amat dengan bayang-bayang yang tidak jelas itu. Kami jalan terus maju. Apa yang bisa kami kerjakan, kami kerjakan. Istri saya kemudian ya coba giat dengan bidang penjualan online gitu ya. Saya nggak menyebut namanya ya, nggak menyebut namanya karena dia nanti iklannya kan harus masuk ke saya. Saya pun juga begitu Bapak Ibu, saya share ke beberapa teman-teman saya. Ada yang pesen kerupuk dan lain sebagainya, saya beli, nggak apa-apa. Mau menjadi pribadi yang tegar, yang optimis itu. Saya bodoh amat. Bodoh amat dengan hal yang negatif loh ya. Supaya kuat di sini Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia sebab Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Saya tidak cuek terhadap kekuatan yang Tuhan berikan, tapi kalau saya tidak peduli dengan kekuatan itu, mana buktinya kalau saya diberikan kekuatan, tapi saya merasakan di situ Tuhan memberikan kekuatan. Coba baca ini, Rut 2 ayat yang ke-7. Rut 2 ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Ia sibuk mencari jelai. Jelai itu adalah gandum yang kurang baik, Bapak Ibu. Kalau di kita kan beras yang kualitas yang rendah. Dia pungut jelai. Dari mana? Dari pagi sampai dengan petang, dia tidak berhenti. Dia bodoh amat dengan orang mau melihat bagaimana, ya. Dia bodoh amat. Tapi buahnya menarik, buahnya itu. Dia tuai dari jeripayanya itu dengan ending yang begitu bahagia. Akhirnya sang pemilik dari tanah itu yang bernama Boas mengawini Rut. Coba kalau dia tidak peduli dengan kelelahan, dia tidak peduli dengan keadaan dia yang miskin, ya kan ada orang yang miskin tidak peduli dengan keadaannya. Akhirnya ya udahlah, dia tidak berjuang, dia tidak bekerja, hanya meratapi nasib. Tapi Rut enggak, Naomi enggak. Naomi ini yang mertuanya itu. Dulu kaya, sekarang dia miskin. Dia tidak peduli dengan keadaan itu, apa kata orang. Tapi dua pribadi ini, Rut dengan Naomi, ya kan dia, walaupun yang bekerja adalah Rut, mencari jelai dari pagi sampai dengan petang. Dan orang-orang kemudian kagum, wah luar biasa itu. Ini pribadi yang tegar, yang tidak tergantung dengan keadaan dia. Dia bodoh amat. Nah Bapak Ibu, ketika bodoh amat ini membawa kepada pribadi yang menjadi bebal, seperti tadi dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7 tadi itu, Kain. Atau Kejadian 25 ayat 31, tolong dibaca. Kejadian 25 ayat 31 dan 32. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepada aku hak kesulunganmu. Saut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Dia tidak peduli dengan hak kesulungan. Bebal ini, si Esau ini. Sebentar lagi aku mati, untuk apa sih hak kesulungan? Dia tidak peduli. Justru hal yang baik, dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan kelelahan dia, saya butuh makan, tolong beri kepada aku makanan. Dasar Yakub, dia cerdik, dia licik, jual dulu dong hak kesulunganmu. Karena ini adalah dua orang anak kembar kan, kakak beradik kembar. Hanya beda beberapa detik untuk lahir. Esau yang pertama, Yakub yang terakhir. Dan kemudian kecerdikan ini dipakai oleh Yakub. Jual dulu ke hak kesulunganmu. Sayangnya Esau tidak peduli terhadap hak kesulungan. Jual dulu, ya udahlah. Toh sekarang saya udah mau mati, ngapain sih? Jual hak kesulungan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, hak kesulungan adalah bayangan dari keselamatan, hak istimewa. Orang bebal akan tidak mempedulikan tentang keselamatan hidup kekal. Itu nantilah. Dia jual hak kesulungannya, dia jual keselamatannya. Kenapa? Karena
tidak membentuk pribadi dia menjadi orang yang tegar, tapi dia pilih pribadi yang bebal. Dia tidak peduli dengan keselamatan dirinya. Saya mencoba mengkaitkan dengan siapa aku. Dalam psikologi ada 3. IQ, EQ, dan SQ. Ya, intellectual quotient, ya ini berbicara tentang, kan ada orang yang punya IQ-nya tinggi gitu ya, punya intelektual tinggi, punya. Jadi kemampuan kognitif seseorang, IQ. EQ, perasaan yang dimiliki seseorang, emosi. EQ-nya tinggi maka dia punya perasaan yang mudah tersentuh. Perasaan yang mudah berkorban, bahkan dia tidak mempedulikan dirinya. Kadang dia punya sedikit tapi kemudian dia melihat orang lain yang lebih susah dia berikan. Ya tentu punya teknik tersendiri untuk mengetahui memberikan nilai skor berapa EQ, berapa IQ, berapa SQ ya. Tapi kalau spiritual question ini jadi mengarah kepada ketenangan dan kedamaian diri orang. Semakin tinggi SQ, orang itu semakin memiliki ketenangan dalam diri dia. Ini pun juga punya teknik tersendiri ya, tapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ada secara dunia, secara keilmuan. Jadi kalau kita mau melihat siapa aku ya, apakah aku adalah orang yang tegar, apakah aku adalah orang yang bebal, di dalam dunia keilmuan itu bisa diteliti itu. Orang yang IQ tinggi belum tentu dia punya SQ yang baik. Orang yang punya emosi yang tinggi, perasaan yang dimiliki seseorang, dia seperti tadi saya katakan ya, punya belas kasihan yang tinggi, dia belum tentu punya gampang memiliki ketenangan dalam diri dia. Jadi kalau di bidang kerohanian tentu saya akan mengambil pada bagian SQ ini ya. Jadi saat memiliki SQ yang tinggi maka kebahagiaan akan lebih ke arah menenteramkan batin, jiwa dan pikiran. Sekali lagi saya tidak punya teknik untuk bisa menilai ya, karena ada tekniknya tersendiri untuk menilai. Tapi kalau Bapak Ibu pengen ya, saya akan coba mendatangkan seorang ahlinya nanti kemudian kita coba rame-rame ya dites gitu ya SQ kita berapa itu. Apakah dalam keadaan badai itu kita seperti seorang pelancar air gitu ya. Seorang selancar air itu kan tidak senang dengan gelombang yang kecil. Semakin gelombangnya besar, wah dia nikmati. Akan dia cari tempat di mana gelombangnya itu besar. Ketika gelombangnya itu besar, dia bisa memainkan. Wah, dia nikmati itu. Dia berjalan di bawah gelombang itu. Seperti itulah ketenangan jiwa seseorang ya yang punya SQ yang tinggi. Kenapa di bagian tadi saya katakan bodoh amat ya. Mari Bapak Ibu, kita tidak peduli dengan hal-hal hati kita yang membawa kepada hal yang negatif, hal-hal kita yang membawa kepada orang yang menjadi bebal gitu ya. Ketika muncul niat untuk berbuat jahat, ketika muncul niat untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, kita bisa berkata, aku berkuasa atas dosa ini. Ketika muncul pikiran yang gak benar, kita bisa berkata, aku berkuasa atas dosa ini. Ketika muncul keputusasaan dalam hidup, kekecewaan dalam hidup, dan Bapak Ibu bisa berkata kepada keadaan yang Bapak Ibu alami,
Aku harus berkuasa atas keadaan ini. Maka kita menjadi seseorang yang punya SQ yang tinggi. Karena segala sesuatu itu kita arahkan kepada kedamaian, ketenangan jiwa kita. Sekalipun kita berada di dalam gelombang badai hidup yang besar, Bapak Ibu. Tapi kita bisa memiliki ketenangan. Dan kita menjadi orang yang tegar. Sangat berbeda kalau itu terjadi pada orang yang bebal. Ya, bebal dalam pengertian hal yang baik, tapi dia seperti Esau tadi. Jual dulu ke hak kesulungan dan kemudian Esau berkata, sebentar lagi aku mati, untuk apa hak kesulungan itu, maka dia jual. Jadi orang yang punya SQ yang tinggi ini, ya, orang yang tegar, orang yang mengarahkan hidupnya kepada kedamaian, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Ini saya dapatkan, ya saya browsing Bapak Ibu, kemudian cari, bukan pikiran saya sendiri. Ternyata memiliki 4 ciri ini. Dan mungkin Bapak Ibu berkata, saya sudah tahu Pak Pendeta. Bersyukur, kita mensyukuri apa yang kita punya, kita mensyukuri keadaan yang kita ada, bukan meratapi, bukan kecewa, tapi mensyukuri. Terima kasih kepada Tuhan. Seberapapun hasil yang kita dapatkan dari jerih payah kita, kalau kita bandingkan dengan orang lain, mungkin kita bisa kecewa gitu. Tapi kalau dengan perasaan bersyukur, inilah nilai orang yang SQ-nya tinggi. Yang membawa diri dia kepada satu ketenangan jiwa yang menjadi tujuan hidup kita kan di situ Bapak Ibu. Ya kan kita kan ingin bahagia. Lalu orang punya rumus kebahagiaan ya, orang punya rumus ya kebahagiaan saya. Kalau suami mencintai saya, kalau ini baik kepada saya, dia punya rumus itu. Tapi sebenarnya kalau kita tergantung kepada luar, orang lain baik maka saya punya kebahagiaan. Tapi kalau kebahagiaan yang kuat itu adalah sekalipun orang lain sekitar kita itu tidak baik kepada kita, kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Dan salah satunya adalah ini, kita mensyukuri. Kita bersyukur kalau Tuhan hadirkan orang yang menyebalkan dalam hidup kita, kita bersyukur. Ada yang bersyukur karena Tuhan izinkan dalam hidup, kok ada ya orang kayak begini. Tuhan, kenapa Tuhan pertemukan saya dengan orang yang menyebalkan ini Tuhan. Syukuri Bapak Ibu. Syukuri itu. Ya. Supaya apa? Kita punya ketenangan jiwa, kemudian berserah. Ya berserah ini bukan pasrah, ya pasrah yang negatif ya, tapi berserah. Menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan pemilik dari kehidupan ini. Berserah, kemudian berdamai. Seperti tadi, kalau Kain bisa berdamai dengan hatinya yang dendam, kalau Kain bisa berdamai dengan mukanya yang sudah kelihatan muram, dia punya kebahagiaan. Kalau Esau bisa berdamai dengan keinginan dia untuk rakus terhadap makanan, saya yakin nggak terjadi. Kalau kita bisa berdamai dengan orang yang menyakiti kita, maka kita punya pribadi yang tegar dalam hidup. Dan yang ketiga, keempat Bapak Ibu, bekerja. Jadi 4B ini bersyukur, berserah, berdamai, dan bekerja adalah pola yang harus kita coba tanamkan dalam pribadi orang yang tegar.
Orang yang tegar bukan orang pemalas, tapi orang yang bekerja. Tapi kalau hanya sekedar orang yang bekerja, tapi dia tidak mempunyai sikap bersyukur, ya dia akan ngomel terus. Kalau dia seorang bekerja, tapi dia tidak berserah hidup kepada Tuhan, dia adalah orang yang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi rupa-rupanya 4 hal ini membentuk pribadi orang yang tegar. Siapa aku di bagian terakhir ini? Tegar atau bebal? Adalah kehendak bebas yang menentukan pribadi seseorang. Hari ini Bapak Ibu bisa menentukan dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu ya. Saya pun juga begitu. Tuhan tidak melarang, Tuhan tidak pernah memaksa Bapak Ibu untuk menentukan sikap hidup Bapak Ibu. Apakah menjadi orang yang tegar atau menjadi orang yang bebal. Ayat yang terakhir kita baca, Ulangan 30 ayat yang ke-19. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Iya. Kita lihat Bapak Ibu ya, sama sekali Tuhan tidak pernah memaksa. Kalau Tuhan tidak pernah memaksa, apalagi saya Bapak Ibu, saya pun juga tidak pernah memaksa seseorang untuk mengambil satu keputusan. Sebab pribadi-pribadi orang itu kan punya tanggung jawab sendiri kepada Allah. Mau mengkhianati Tuhan, saya hanya sebagai seorang hamba Tuhan paling mengingatkan dan tidak pernah memaksa. Kalau orang mengambil sikap putus asa, paling saya sebagai seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti sore hari ini. Pilihan ada di tangan kita. Ada kehendak bebas yang Tuhan berikan. Seperti di dalam Ulangan 30 ayat 19 ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Apakah memaksa? Enggak. Pilihlah kehidupan. Memang ada berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Hanya seperti menganjurkan, sama seperti Tuhan di bagian awal. Tuhan tidak pernah memaksa Kain untuk mengambil sikap berkuasa atas dosa. Tapi Tuhan berkata, kamu berkuasa atas dosa. Mukamu muram loh kelihatan. Kenapa enggak kau ganti dengan perbuatan baik? Coba Bapak Ibu pelajari tadi, Kejadian 4 itu, ayat yang ke-7. Engkau berkuasa atas dosa. Tapi Kain memilih bagian yang lain dari anjuran Tuhan. Begitu pula dengan di bagian ini Bapak Ibu. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Supaya menjadi orang yang tegar. Tapi ketika kita menolak hal ini, kita menjadi orang yang bebal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tantangan hidup bukan hambatan untuk berhenti maju. Kalau ada di antara kita yang mengalami hambatan-hambatan, rintangan, itu bukan satu hambatan untuk berhenti maju. Tetapi tantangan hidup itu adalah cara untuk maju lebih cepat dan membuat hidup makin tegar. Kok bisa Pak? Bapak Ibu bisa melihat orang yang mengalami terpahan hidup berkali-kali. Dia akan lebih maju daripada orang yang tidak pernah mengalami rintangan dalam hidup. Jadi tantangan hidup bukanlah hambatan untuk berhenti maju, tetapi itu cara untuk maju lebih cepat dan membuat hidup makin tegar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, dan memberikan damai sejahtera. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada, ada di dalam dekapan kuasa Engkau Tuhan. Engkau melindungi mereka, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, Engkau jauhkan dari segala tipu daya iblis, dan Engkau pakai kehidupan keluarga besar kami dimanapun berada itu Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa pada saat ini buat para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah, yang setia melayani Engkau, Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan akhirnya ya Bapa, jika juga sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau kuduskan dan Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya.